warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini saya akan membacakan hadis yang ada di dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin tentang bab niat. Wa'an Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi, ia bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pada suatu hari aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innama likullim ri'im ma nawa, dan seseorang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Begitupun barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang hendaknya didapatkannya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Penerangan hadis. Yang pertama, niat menjadi keharusan dalam suatu perbuatan, baik perbuatan itu merupakan tujuan utama seperti sholat maupun sekedar sarana atau perantara bagi perbuatan lainnya seperti toharoh atau bersuci. Yang demikian itu disebabkan wujud keikhlasan tidak bisa tergambarkan tanpa disertai niat. Saya sendiri tidak mendapati perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pensyaratan niat terkecuali pada perbuatan yang sifatnya sekedar sarana atau perantara. Adapun mengenai persyaratan niat pada perbuatan yang menjadi maksud dan tujuan utama, mereka satu kata sepakat. Perbedaan pendapat juga terjadi pada penyertaan niat pada awal perbuatan. Yang kedua, niat itu tempatnya dalam hati, sehingga tidak perlu dilafazkan dengan lisan atau perkataan. Demikianlah kesepakatan para ulama dalam semua ibadah yang disyariatkan seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, dan jihad. Melafazkan niat dengan lidah atau perkataan adalah bid'ah yang menyesatkan.
Maka sungguh keliru orang yang beranggapan boleh melafazkan niat dalam ibadah haji, sedangkan dalam ibadah yang lainnya tidak dibolehkan. Kekeliruan ini dikarenakan orang itu tidak memahami perbedaan antara talbiyah dan niat. Ihwal hukum niat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan secara terperinci dalam risalah khusus. Saya sendiri juga membahasnya secara luas dalam risalah yang diberi judul Ad-Durarul Mudiyah fi Ahkamil Ikhlas wan Niyah. Yang ketiga, amal-amal solih harus disertai niat-niat yang baik. Niat yang tidak akan bisa mengubah kemungkaran menjadi kebajikan ataupun bid'ah menjadi sunnah. Banyak orang yang mengharapkan kebaikan tetapi tidak pernah menggapainya karena melupakan niat. Yang keempat, ikhlas karena Allah adalah satu-satunya syarat diterimanya suatu amal. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal yang diperbuat secara tulus dan benar. Tulus dalam arti amal itu dilakukan karena Allah, sedangkan benar artinya amal itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.